Nanti hasilnya apa, yang terjadi apa tuh dipikir belakangan sama dia. Apalagi hadis ini Nabi ngajari kita untuk lebih teliti, untuk kemudian lebih memperhitungkan ini yang mau saya sampaikan ini ada manfaatnya enggak dan lain sebagainya ya. Sampai dalam satu riwayat itu ada cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah dalam satu fase kehidupannya beliau itu kelihatan lagi ngemut batu. Tanya sama sahabatnya, kamu ngapain sih ngemut-ngemut batu kemana-mana? Kata Sayyidina Abu Bakar, supaya kalau saya mau bicara lidah saya ketahan dulu sama batu ini, jadi saya sempat mikir. Moral dari ceritanya bukan kita habis itu ngemut batu kemana-mana, enggak juga loh ya. Langsung keluar dari sini nyari batu satu-satu disuapi batu sama Pak Santoso gitu. Nah, moral ceritanya adalah ya berarti harus berpikir dulu sebelum kita bicara. Karena orang lebih banyak menyesal sebab bicara daripada karena diam. Kita tuh lebih banyak nyesal karena kenapa saya ngomong itu tadi ya. Itu lebih sering terjadi daripada kita nyesal kenapa saya nggak ngomong ya. Jarang terjadi. Yang sering terjadi kita menyesali ucapan yang keluar dari mulut kita. Jadi kita harus punya kontrol ya. Dan secara umum orang yang diam itu lebih selamat. Misal salah satu di antara orang di sini ada nyaci-nyaci presiden misalnya. Kemudian datang polisi. Yang ditangkap yang ngomong apa yang diam? Ngomong. Ya, ngomong. Yang diam kita kan dapat tontonan aja ya. Dapat tontonan, dapat bahan, kita habis itu nongkrong di mana? Oh, nggak tahu kemarin ada temanku diambil sama polisi. Tapi selamat ya nggak ngomong itu, selamat. Sekarang misalnya ini direkam ini sekarang di live. Yang berpotensi omongannya dipelintir saya apa? Yang diem ini semua. Saya kan, dan itu kan banyak terjadi. Umpama misalnya saya ngomong ini. Iya, orang yang nggak sholat itu banyak yang kaya-kaya, yang nggak beriman sama Allah itu malah hartanya banyak, rumahnya bagus, mobilnya bagus-bagus, tapi di akhirat masuk neraka. Mas Umar misalnya lagi nganggur libur nggak bawa kereta di rumah, lihat-lihat rekaman YouTube ini dipotong sama bagian masuk nerakanya itu nggak masuk. Jadi kesannya saya ngomongnya iya orang yang nggak beriman nggak sholat itu hidupnya kaya-kaya enak-enak. Ini Ustadz kok malah ngajari orang nggak sholat nggak beriman. Padahal lanjutannya itu yang potensinya kena kayak gitu siapa? Ya yang ngomong. Yang diem lebih selamat gitu ya. Makanya katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang banyak bicara pasti banyak salahnya. Sampai orang tuh kalau ngomong terus nanti dia akan kehabisan bahan kan. Begitu kehabisan bahan mulai nyerempet ngomongin orang, mulai nyerempet nyinggung perasaannya orang. Baik dia sengaja atau tidak sengaja, bertujuan bermaksud melakukan itu atau tidak. Tapi ketika orang itu banyak bicara, pasti mau tidak mau dia akan nyerempet ke hal-hal yang kayak gitu ya. Dan semua omongan kita, semua ucapan yang keluar dari mulut kita itu nanti semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Akan ada pertanyaan, kenapa kamu mengucapkan itu? Kenapa enggak kamu? Emang manfaatnya apa? Kita juga akan ditanya, kenapa enggak diganti dengan zikir aja sehingga kamu dapat pahala dan lain sebagainya ya. Jadi secara umum ini kita bukan terus pulang ke rumah habis itu diem-dieman sama orang di rumah, diem-dieman sama anaknya, diem-dieman sama istrinya. Mas kenapa kok enggak ngomong dari tadi? Falyaqul khairan aw liyasmut. Ya enggak gitu juga gitu. Ya ngomong tapi omongannya yang baik, omongan yang baik. Tuh, ya. Itu instruksi yang pertama. Jadi sama Nabi SAW kita diperintahkan untuk bicara yang baik atau diam. Ini kameramennya. Hah? Otomatisnya belum di. Oh, jadi ada miring ini. Pantas kelihatan kurus. Terus ya? Itu ya. Jadi itu instruksi yang pertama. Belum berhasil juga ya? Si piring kan? Masih. Musuh nggak ada ini.